neraka. Makanya Rasulullah menawarkan kepada kita sebuah pilihan. Waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya habis salat subuh kita berzikir, berdoa. Nah, kita duduk sejenak untuk thalabul ilmi. Setelah ini kita salat syuruk. Kan banyak pahalanya itu. Daripada pulang ke rumah paling-paling OL. Kalau enggak OL lalu lagi. Nah, tidur lagi. Ya, enggak lama-lama enggak sampai zuhur kita kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan tema besar kita tentang pencerahan akal dan kalbu. Jadi akal kita ini harus betul-betul dicerahkan. Begitu juga kalbu, itu satu paket dia. Akal dan kalbu. Apa alat pencerahnya? Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi alat pencerahnya adalah Al-Quran dan Sunnah ditambah dengan penjelasan para alim ulama. Oke ya, jadi ini tema besar kita. Oke. Karena Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti di dalam surah Al-Anfal ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang yang bisu, yang tuli dan tidak menggunakan atau tidak mengisi dan tidak menggunakan akal. Bisu, tidak berani berkata yang benar. Tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran. Dan kemudian tidak mengisi, tidak menggunakan akal. Itulah binatang melata yang paling buruk di muka bumi. Jangan sampai kita termasuk yang diancamkan oleh Allah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, agar kita tidak termasuk, ayo kita isi akal kita dan kalbu kita. Kita cerahkan tentu dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, subtema kita pada pagi hari ini adalah perbedaan antara negative thinking. Negative thinking itu berpikir negatif. Ya. Perbedaannya dengan waspada. Juga positive thinking. Nah, ini tiga ini ya. Orang datang ke rumah kita, itu macam mana tuh Ustaz? Kalau kita curiga nanti HP kita hilang, boleh nggak? Atau waspada? Atau kita positive thinking aja? Nah, ini kan serba salah ini. Ustaz Purba datang ke rumah Bapak Ibu. Udahlah, kita positive thinking, yakin. Nah, ada uang di situ dolar 3 ikat. Nah, coba, ngeri loh. Apakah kita curiga, negative thinking, waspada? Udahlah, karena ustadz kok gitu. Nah, ini penting. Ini kehidupan kita sehari-hari begitu. Islam mengajarkan ini. Ini jarang dikaji lebih dalam. Kebanyakan hanya narasi aja. Ini kita mengkaji ke dalam. Lalu kita terapkan. Oke ya, kita terapkan. Ayo.
Ini saya belum sampai kepada bagaimana berpikir, berpola pikir dalam beragama, belum. Itu nanti puncaknya itu. Puncaknya nanti. Ini kita baru dalam kehidupan dulu. Nah, berpikir negatif. Apa sih maksudnya Ustaz? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang menuntut untuk mengambil sikap dan keputusan. Nah, hidup sehari-hari dituntut kita untuk mengambil keputusan. Sementara berpikir negatif atau suudzon adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah. Tuh, tahu kita itu. Namun tidak boleh cuek dengan mengabaikan potensi ancaman yang ada. Waspada adalah sikap yang penting untuk menjaga diri dari bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain. Lantas, bagaimanakah membedakan antara berpikir negatif dan waspada itu? Bagaimana bersikap seimbang antara berbaik sangka dan berhati-hati? Nah, ini yang harus kita renungkan, karena kita dikasih akal, ya, dikasih otak. Fisiknya itu otak, di dalam otak itu ada akal. Fisiknya itu namanya hardware, akal itu namanya software. Nah, ini program dan aplikasinya. Oh, keren. Oke, ya. Jadi sekali lagi, inilah yang akan kita kaji tentang berpikir negatif, waspada, ya, berbaik sangka atau berpikir positif atau berhati-hati. Nah, bagaimana itu? Baik. Kemudian suudzon. Apa itu suudzon? Berpikir negatif itu sama dengan suudzon adalah prasangka buruk terhadap orang lain tanpa adanya bukti yang jelas. Ini nggak boleh ini. Dalam Islam suudzon sangat terlarang karena dapat menimbulkan fitnah, menimbulkan permusuhan, dan merusak hubungan persaudaraan. Suudzon itu orangnya suudzon banget sih dia. Memang kita apa sih? Nah, begitu. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni itsmun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Makanya inna ba'do sebagian. Artinya apa? Boleh kita waspada. Nah, situ dia. Boleh kita waspada. Sebagian prasangka itu dosa, sebagiannya enggak. Yang tidak itulah waspada. Seperti tadi, walaupun dia ustadz, kiai, datang ke rumah kita, waspada, singkirkan HP, singkirkan uang, amankan, tapi jangan di depan dia. Nah, amankan, nah, ada orangnya, jangan, kesinggung lah dia. Nah, kecuali kalau mau ngetes, nah, Ustaz Purba datang, dites, taruh di situ, silakan dites. Kalau mau ngetes, kalau hilang ya udah ikhlaskan aja lah, gitu. Kadang-kadang ada memang gitu ngetes. Kita bertamu, gitu, segitu tanggung, 1 karung kita bilang gitu, ya. Nah, jadi ini ayatnya ini surah Al-Hujurat ayat 12. Sebagian prasangka itu dosa, sebagiannya tidak. Yang tidak itulah waspada.
Yang dikatakan sebagian itu dosa kalau kita terlalu berburuk sangka, terlalu curiga. Nah, jadi terlalu itu yang nggak boleh. Ya. Terlalu berbaik sangka juga nggak boleh. Kejebak kita nanti. Kan banyak kasus seperti itu. Udahlah dia aja lah yang ngurus keuangan. Dia kan alumni pesantren. Nggak taunya. Nah begitulah yang terjadi. Begitu yang terjadi. Ditilap sama dia semua. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita lihat waspada. Ya. Waspada. Waspada adalah sikap berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap potensi bahaya atau ancaman. Nah, ini waspada. Sikap berhati-hati dia. Tetap kita harus waspada dalam keadaan apapun, menghadapi apapun, dan terhadap siapapun. Waspada tetap. Jangan diberi kesempatan orang itu untuk berbuat tercela, untuk berbuat khilaf. Jangan diberi, jangan dipancing gitu. Dalam Islam, sikap waspada sangat dianjurkan, terutama dalam situasi yang rawan atau yang mencurigakan. Dianjurkan kita waspada, berjaga-jaga maksudnya, berhati-hati. Waspada bukan berarti harus selalu curiga dan berprasangka buruk terhadap semua orang. Nah, ini juga waspada bukan berarti setiap orang harus diwaspadai, setiap orang harus berburuk sangkain. Siapa yang wajib siapa yang pantas kita waspadai, siapa yang pantas tidak kita waspadai. Ada kok teman-teman kita, teman yang memang sudah sahabat karib lah. Udah gak ada lagi batas antara kita sama dia. Nah, itu bolehlah seperti itu. Namun pun begitu tetap harus ada sedikit. Harus disimpan sedikit waspada. Jangan di-los begitu saja, jangan. Kecuali kalau sama orang tua, sama keluarga dekat, nah itu lain masalah. Kemudian sikap waspada menunjukkan bahwa harus memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan mampu mengantisipasi potensi bahaya yang ada. Nah, ini jadi harus betul-betul kita punya kesadaran yang tinggi. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu. Ya, bersiap siagalah kamu. Jadi Allah perintahkan kita senantiasa waspada. Dalam keadaan apapun, apalagi situasinya situasi zaman Nabi dulu, situasi perang, tetap waspada. Oke. Nah, kemudian cara menyeimbangkan antara berbaik sangka dan waspada. Gimana cara menyeimbangkannya supaya tidak berat sebelah dia? Pertama, melatih kolbu untuk berbaik sangka. Biasakan diri untuk melihat sisi positif dari setiap orang dan dari setiap kejadian. Hindarkan pikiran-pikiran negatif yang dapat merusak kolbu dan pikiran. Nah, ini kita latih kolbu kita untuk senantiasa berbaik sangka. Itu dulu. Berbaik sangka dulu, kita husnuzon. Ya, kita latih. Jadi kalau ketemu sama siapa, menghadapi siapa itu
jangan berburuk sangka dulu, tapi berbaik sangka. Itu dikedepankan. Tetap ada di belakangnya, waspada tetap ada, tapi husnuzon dulu. Dalam menghadapi apa saja, misalnya kita mengikuti tausiah, udah dengerin dulu, berbaik sangka dulu. Nanti dalam tausiah itu, ceramah itu ketahuan 3 menit, 5 menit, 10 menit pertama, ketahuan itu kemana arahnya. Begitu caranya. Sebetulnya tausiah itu maksimum itu 45 menit udah mantap itu. Kalau bisa bertahan 45 menit. Maksimum sekali itu 1 jam. Maksimum sekali. Lebih dari itu udah luber dia. Udah lumer. Nah, makanya jangan berburuk sangka dulu, ikutin dulu. Kemudian mencari informasi yang akurat. Hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena hal itu dapat menimbulkan fitnah dan merusak hubungan sesama manusia. Misalnya ada informasi apa, tabayun dulu. Tabayun itu check and recheck atau di cross check. Tabayun, cari informasi yang sebenarnya. Jangan sampai kita menyebarkan hoax, akhirnya menyesal. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada satu kaum karena kebodohanmu, tanpa memeriksa suatu berita, sehingga kamu menyesali perbuatanmu itu. Ini banyak di dunia maya, di dunia WA. Begitu kita dapat informasi langsung kita share. Itu hati-hati. Ternyata salah saya. Makanya dicek dulu. Bila perlu di cross check kepada yang ngirim pertama. Ini berita ini benar nggak ini? Ente tahu nggak ini dari mana? Enggak, saya juga dapat dari orang. Nah itu, dapat dari sebelah. Istilahnya kan begitu. Tabayun dulu, supaya nggak menyesal, kata Allah. Apalagi terkait informasi, ya katakanlah tokoh agama, guru-guru kita. Nah itu kita harus tabayun. Tidak boleh kita main langsung share, kita beritakan kepada yang lain, emang dia begitu tuh, emang, jangan. Tabayun dulu, cari informasi yang jelas. Nah ini kata Allah, ini kalau berita datang dari orang fasik. Orang fasik saja membawa berita, itu kita harus tabayun. Kenapa? Karena orang fasik ini, ya, kan ada urutannya itu, ada 8 tingkat itu, nanti kita lihat. Yang paling bawah, nomor 8 yang paling dasar itu namanya orang kafir. Di atas kafir itu orang murtad. Nah, di atasnya lagi orang musyrik. Di atasnya lagi orang munafik. Di atasnya lagi orang fasik. Di atasnya lagi orang muslim. Di atasnya lagi orang mukmin. Paling mulia orang muttaqin. Nah, jadi
dari mulai fasik, munafik, musyrik, murtad, kafir, kalau meninggal tidak bertaubat ancamannya neraka dan kekal selama-lamanya. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu dia mengaku Islam, pernah bersyahadat, tapi tidak menjalankan rukun Islam yang 5. Itu fasik. Itu fasik itu. Islam KTP, Islam abangan, Islam apa lagi itu? Islam kurnat winti, cukur sunat, kawin mati. Nah itu orang fasik. Nah, kalau dia sholat tapi rajin makan dana abadi umat, itu munafik. Rajin ibadah tapi rajin maksiat, itu munafik. Kalau dia rajin ibadah tapi dia juga berbuat syirik, dia beriman, dia umroh, tapi ketika ingin kaya dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, gunung apa lagi? Gitu. Muja dia, ngilmu muja begitu. Umroh dia, dagangnya laris. Ternyata dia pakai ilmu begitu. Itu namanya musyrik. Itu. Ada lagi murtad. Murtad ini ada murtad hakikat, ada murtad nilai. Kalau murtad hakikat itu betul-betul keluar dari Islam. Kalau murtad nilainya sudah tidak Islam. Misalnya dia berkeyakinan semua agama sama, semua agama benar. Kan sekarang ada pesantren lintas agama, begitu ya? Wah, edan. Pesantren kalau lintas agama. Pesantren apa? Nah itu. Ada, nggak apa-apa lah, semua kan agama sama. Nah, itu murtad nilai nanti dia. Nilainya udah nggak ada di sisi Allah. Nah, hati-hati. Nah, jadi orang fasik bawa berita itu harus tabayun. Orang fasik. Karena apa? Karena potensi salahnya itu besar. Walaupun kelihatannya bagus informasinya, harus tabayun. Kan sekarang banyak jebakan Batman itu kan, banyak sekali. Ini ada bantuan untuk Palestina. Kita kirimlah. Nggak tahunya masuk ke rekening dia. Jadi harus tabayun dulu. Ini benar nggak ini berita? Ini benar nggak ini informasi? Supaya nggak menyesal, kata Allah. Inilah berpikir ya, waspada namanya. Tabayun. Cari informasi yang sebenarnya. Klarifikasi dulu. Ya misalnya lagi kita ditelepon nih, Bu, anak ibu sekolah di sini ya? Iya, Bu, anak ibu sekarang kecelakaan, sedang di rumah sakit. Ini mau diambil tindakan, tapi harus bayar dulu, kalau enggak ini bahaya. Berapa? 10 juta. Oh, paniklah dia kan, langsung di TF. Selesai. Tabayun dulu. Oh iya, terima kasih ya. Ya teleponlah ke sekolah. Enggak, ada kok anak ibu. Nah, itu berarti penipuan. Karena kan banyak yang seperti itu. Jadi kalau ada berita-berita begitu harus tabayun. Bu, ada apa lagi nih? Saya kemarin lihat suami ibu bonceng perempuan. Nah, akhirnya dia balas lagi. Oh iyalah, kenapa? Kan suamiku tukang gojek. Aman dia. Nah, jadi kalau ada berita-berita itu tabayun. Jangan cepat ambil keputusan dan ambil kesimpulan. Ya. Nah, kemudian cara menyeimbangkan antara berbaik sangka dengan waspada. Berpikir kritis yaitu mampu menganalisis informasi dan kejadian dengan objektif dan rasional. Jangan mudah percaya pada berita atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ya, selalu mengecek informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Apalagi kalau informasi itu
sudah turun-temurun dia. Seperti ini, maaf sekarang ini kan kasus misalnya tentang nasab ya, nasab apa itu? Ba'alawi ya? Iya. Itu kan rame lagi tuh antara PWI sama Ba'alawi saling begitu. Nah, kita sebagai umat bagaimana ini? Udah terlanjur saya Ustadz, cinta banget saya begitu. Ada yang cintanya itu nggak main-main, ditodong minta duit 100 juta langsung karena keturunan Nabi kan gitu. Dan seterusnya. Ini saya maksud saya untuk berpikirnya ya, bukan untuk berpihak yang mana-mana. Nah, ada yang mengkritis, meneliti dan seterusnya. Lalu kita bagaimana berpikirnya? Nah ini. Jadi kita nggak boleh terlalu menyalahkan dan membela yang satunya. Kita tonton aja mana kira-kira nanti yang lebih ilmiah, lebih mengarah kepada kebenaran. Nah, kesitulah kita bersikap. Aman kalau begitu. Itu namanya berpikir kritis. Tidak tidak seperti kerbau ditusuk kuping. Apa tusuk hidung ya? Tusuk hidung. Ngikut aja. Didoktrin enggak boleh. Tetap harus kritis. Nah, ya tapi santun. Nah, kemudian bersikap hati-hati dalam bertindak. Seorang muslim harus selalu mempertimbangkan dampaknya bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Hindari tindakan yang dapat merugikan orang lain atau menimbulkan masalah. Nah ini, jadi kehati-hatian. Jangan langsung gerusak-gerusuk, apa itu gerusak-gerusuk, sembrono, jangan. Tetap berhati-hati dalam bertindak. Nah kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Nah ini penting. Kita harus selalu memohon perlindungan, berdoa kepada Allah Ta'ala dari segala macam bahaya dan keburukan. Berdoalah agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan tantangan dalam hidup. Kan 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu salat wajib 17 kali, 17 rakaat sehari semalam, salat 5 waktu. Tambah lagi salat-salat sunnah. Nah itu minta petunjuk kita agar senantiasa kita berada pada jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in seterusnya. Jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Ini berdoa penting sekali. Oke, dengan demikian berpikir negatif atau suudzon itu dan waspada adalah dua sikap yang berbeda. Suudzon adalah prasangka buruk tanpa dasar, sedangkan waspada adalah sikap berhati-hati terhadap potensi bahaya. Nah, jadi kalau suudzon itu nggak ada dasarnya dia, tapi kalau waspada, itu punya dasar dia. Oke ya. Jadi harus bisa kita menyeimbangkan antara suudzon dengan waspada. Islam melarang suudzon karena dapat merusak hubungan sesama manusia, tetapi menganjurkan sikap waspada untuk melindungi diri dari bahaya. Untuk menyeimbangkan keduanya, setiap muslim harus berlatih kolbu untuk berbaik sangka, mencari informasi yang akurat, berpikir kritis, berhati-hati dalam bertindak, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan bersikap seimbang antara berbaik sangka dan waspada, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang, aman, dan damai. Nah, ini kita kan dikasih akal, seperti itulah hendaknya. Enak dia. Ya, insya Allah. Nah, sekarang berpikir positif. Ya, positive thinking, berpikir positif. Nih, kita lihat. Positive thinking adalah cara berpikir positif yang akan menghasilkan energi yang positif. Pikiran positif adalah sikap mental dan emosional yang berfokus pada hal baik dalam situasi apapun. Berharap hasil yang baik dan selalu melihat peluang daripada hambatan. Jadi
kalau kita mau jualan, jangan hambatan yang kita pikirkan, gimana ya kalau jualan nanti kalau nggak laku macam mana? Jangan begitu, nggak jadi jualan. Males lah jualan, kontraknya udah berapa, yang membeli belum tentu ada, ya nggak jadi. Jadi harus positive thinking dulu dia, gitu. Ya, jangan yang negatif yang dipikirkan, yang positif. Walaupun memang ada, ya ada potensi negatifnya pasti ada, tapi itu dikesampingkan dulu. Berbaik sangkanya dulu dikedepankan. Nah, senantiasa optimis bahkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Nah, itu dia optimis dia. Ya wajarlah, semua urusan itu pasti ada rintangan, itu pasti. Tapi kita harus optimis dulu, gitu. Itu namanya positive thinking. Ya. Oke, cara menerapkan positive thinking. Ini caranya ini. Bagaimana caranya menerapkan positive thinking itu? Ya. Satu, latihan bersyukur. Setiap hari catat atau pikirkan beberapa hal yang Anda harus syukuri. Misalnya kan bangun tidur. Bangun tidur, duduk dulu di tempat tidur, jangan langsung jalan. Apalagi seumur kita ini, Bu. Kalau dibilang udah tua, tersinggung. Kita ini belum tua, tapi sudah tidak muda lagi. Ya. Makanya kalau saya itu bangun tidur itu, ya, melek mata, kaki kayak naik sepeda, Pak. Itu bagus untuk kesehatan kelaki-lakian. Nah, itu luruskan lagi, baru kita miring ke kanan boleh, ke kiri, baru kita duduk. Jangan langsung berdiri gitu, jangan. Miring dulu sebentar, duduk, baru baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diresapin itu bacaan. Bersyukur. Ya Allah, Kau bangunkan lagi aku, ya Allah. Aku masih hidup, ya Allah. Sehat, ya Allah. Nah itu, pokoknya kita berlatih terus syukur kepada Allah. Senafas. Orang-orang udah pada mati, ya Allah, gitu. Bisa duduk, orang-orang di tempat tidur berbaring, ya Allah. Bisa jalan, orang-orang di kursi roda, ya Allah. Nah, begitu bersyukur. Latihan terus. Pikirkan semuanya yang harus kita syukuri. Nah, itu nanti energi positifnya akan tumbuh, akan muncul dia. Wajahnya berseri-seri, semangatnya ada. Tuh. Nah ini yang kadang-kadang kita itu bangun ya bangun aja. Kayak ayam pun bangun juga dia. Bahkan kalau ayam itu justru berzikir ya kukuruyu kata gitu. Nah, jadi latihan ini terus bangun tidur kapan aja, duduk bacakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tambah lagi setelah itu alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Terus seperti itu dilatih. Nah, itu satu. Yang kedua, mengubah sudut pandang. Cobalah lihat sisi baiknya dari setiap situasi yang menantang. Nah ini. Ya kita menghadapi sesuatu yang kita rasa gak enak. Tapi kita coba ambil, saya coba cari sisi baiknya. Ini pasti ada sisi baiknya ini. Nah begitu. Jangan langsung kita vonis, itu mah gak benar, itu mah buruk. Nanti dulu. Coba kita lihat dulu sisi baiknya apa ini. Nah begitu. Nanti Allah kasih itu.
Jangan langsung tadi itu, jangan langsung memponis jamu pahit, jangan dulu. Disodorkan jamu kita, enak-enakan sirup dong. Jangan. Oke, boleh juga ini. Tapi udah pernah, saya minum, kata kawan kita. Saya nggak pernah minum jamu sih masalahnya. Kenapa? Saya anggap, itu nggak boleh begitu. Cari dulu sisi baiknya, sisi positifnya. Apa aja, dalam keadaan apa aja kita menghadapi, ambil. Disuguhkan apa, dalam kondisi apa, sudah tenang-tenang. Pasti ada sisi baiknya nih, yuk kita ikutin dulu, begitu. Itu positive thinking itu begitu. Apa aja. Tapi tetap waspada tadi, sambil berlindung kepada Allah. Enak dia. Jadi orangnya optimis, nggak pesimis kalau begitu dia. Optimis terus dia. Oke. Jadi mengubah sudut pandang ya. Artinya cari sisi baiknya dulu. Ada insya Allah. Nah kemudian afirmasi positif. Maksudnya afirmasi ini mengulang-ulang kalimat positif kepada diri sendiri. Seperti saya bisa, saya kuat, begitu. Aduh kayaknya nggak bisa deh. Itu udah selesai kalau gitu. Belum apa-apa udah nyerah duluan. Belum berjuang udah nyerah. Enggak dah. Yuk kita umroh yuk. Mana mungkin Ustaz. Kenapa Pak? Ya kerjaan saya aja nggak jelas, rabutan. Bayar kontrakan sekian. Biaya sekolah sekian. Belum lagi tuh Ustaz, di rumah saya itu ada 10 surat undangan. Sekali amplopin berapa itu Ustaz? Boro-boro umroh. Itu udah apa namanya, udah kalimat negatif udah. Nggak bakal berangkat kalau gitu. Tapi kalau dia katakan siap Ustaz. Itu aja dulu kalimatnya. Saya pengen Ustaz. Itu dulu. Nanti tanyalah apa Ustaz amalannya. Lalu kata Ustaz, rajin-rajin baca surah Tonah. Wah semangat dia. Apa itu Ustaz? Juz berapa? Nggak ada di juz, saya bilang. Surah Tonah itu artinya surat tanah. Enggak, maksudnya positive thinking aja. Banyak kok orang yang berangkat umroh ya tanpa dia sangka-sangka. Banyak kan cerita-ceritanya. Dan itu memang realita. Udah lama dia pengen. Tapi dia positive thinking terus ini orang. Aku ya Allah pengen ya Allah. Bisa ya Allah. Engkau maha kaya. Engkau maha kuasa. Tiba-tiba ketemu sama teman lama yang sudah sukses. Ngobrol punya ngobrol. Pengen umroh enggak? Ya pengen banget lah. Udah lama itu saya ucapkan dalam diri saya. Kalau gitu kita berangkat. Cuman gini masalahnya, istriku nggak bisa ditinggal. Cemana ya? Ajak istrimu. Begitu. Coba itu. Begitu Pak. Ini itu yang saya alamin. Ya saya menikah sama istri saya kan orang Betawi. Kebetulan ya agak tajir dan religi pula orang tua itu. Masih muda-muda, anak-anaknya itu sudah dihajikan. Waktu itu istri saya pun masih perawan, itu waktu itu udah hajah. Menikah dengan saya ceramah, dipanggil orang Pak Haji saya. Saya bilang, memang saya sudah naik haji tapi belum pergi haji. Ini pengalaman sendiri betul. Jangan ditafsirkan lah. Anda paham lah itu kan. Tapi langsung saya mengucap, ya Allah, aku bisa ya Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan ridhomu. Berdoa terus. Nah jamaah saya di Kemanggisan. Orang Betawi juga, tajir juga, punya perusahaan. Ustaz, mau haji enggak? Ya nggak bisa ngomong saya. Kok diem Ustaz? Kayak disambar geledek ji, saya bilang. Siapa yang gak mau, saya bilang. Daftar.
haji biasa 25 juta DP-nya kan begitu. 3 bulan ketemu sama teman yang punya travel plus. Ustadz, udah berangkat haji belum? Baru daftar doang, Ji, saya bilang. Udah, ambil aja duitnya. Maksudnya apa? Serahkan ke travel saya. Terus berangkat kita. Lah ya banyak kurangnya, Ji, ini kan plus. Gak usah bayar. Yang penting bantuin saya sebagai asisten pembimbing haji. Siap, saya bilang begitu. Berangkat. Ini bukan untuk sombong-sombongannya. Tahadus binikmah. Sejak itu sampai sekarang udah 14 kali saya ke sana. Haji plus 4 kali, umroh 10 kali. Kemarin baru ini masih botak. Kenapa? Itu afirmasi positif. Ulang-ulang dia. Aku bisa ya Allah. Dengan kuasamu, dengan rahmat. Jangan pesimis. Enggak bisa. Nah, itulah kekuatan pikiran positif itu. Karena Allah yang undang. Banyak orang banyak duit nggak pergi, karena nggak Allah undang. Tapi banyak orang yang nggak punya duit, katakan Allah undang dengan caranya. Nah, itu namanya ya afirmasi positif, ucapan. Jadi hati-hati ucapan ini, Bapak. Begitu juga anak perawan, hati-hati Bu, punya anak perawan Pak. Dilamar sama laki-laki lain, nggak suka dia, terucap, daripada kawin sama kau, mending aku nggak usah kawin selamanya. Pertu, perawan tua, ucapan. Ya kalau nggak suka, bahasanya baik-baik aja. Kayaknya aku belum dulu deh. Nah, nantilah insya Allah ya. Baik-baik dia ngomongnya. Nah itu, hati-hati. Orang baru nikah, kita bikin anak yuk. Nggak usah bikin anak repot. Nggak punya anak terus. Ucapan. Nah, jadi pikiran itu terucap, itu bahaya. Apalagi di tanah suci ucapan. Hati-hati di sana itu. Saya bawa haji sering itu. Habis tawaf sunnah kita di pelataran itu duduk, ya, duduk kita ngobrol sebentar. Lihat ke atas jamaah saya, Pak Haji, Pak Ustadz, ya, itu burung dara banyak banget ya terbang-terbang itu beraknya di mana? Katanya ke. Saya bilang di tempatnya lah Ji. Nah, sembarang ngomong dia, di tempatnya Ji. Saya bilang. Udah selesai kita mau pulang ini jalan. Dia pakai peci putih yang bolong-bolong itu Pak, kan ada ya, yang bulut itu. Tiba-tiba datang burung dara, diberakin tes kepalanya. Ustadz, saya diberakin burung dara. Itulah tempatnya. Ucapan, nggak boleh. Oke, ya, jadi sekarang hati-hati kita ya. Nah, kemudian apa lagi? Menjaga gaya hidup sehat. Olahraga teratur, pola makan seimbang, dapat mempengaruhi suasana hati atau kalbu kita secara signifikan. Olahraga, kalau untuk kayak kita ini Pak, Bu, olahraganya itu jalannya juga ya ada dari Nabi itu jalannya jangan diseret Pak, Bu. Dari Nabi itu jalannya tumit dulu. Gitu. Tumit dulu jalannya Nabi, gagah dia. Gitu. Jangan diseret, lurus. Kayak lagi orang berdiri sholat itu. Tuh Nabi jalannya itu. Tumit. Gitu. Kuat itu Pak. Bu. Nah itu jalan pagi. Pokoknya jalan lah. Nah, jangan yang berat-berat pula Bapak angkat. Jangan terlalu emosional. Mainnya main futsal, mati. Semangat dia. Tapi nggak ingat umur udah. Makan juga begitu. Kayak kita ini udahlah. Memang rendang Padang enak. Tapi ya diatur dikit lah. Sekali-sekali dibawa ke ruang Padang situ Pak ya. Makan tunjang boleh. Sekali-sekali jangan tiap hari pula. Kalau kayak kita ini pagi-pagi kalau bisa makan itu rebusan-rebusan.
Saya itu labu kecil. Udah itu jagung dipotong, dikukus dia, Bu. Tambah telur soang 4. Banyak ya? Enak itu. Nah, kayak kita ini udah gitu loh. Jadi kalau badan kita sehat itu, ya pikiran juga positif thinking enak dia. Berpikirnya juga enak, ibadah pun enak. Nah, begitu. Tuh jaga gaya hidup sehat itu. Itu penting sekali. Kemudian batasi hal negatif, kurangi paparan terhadap berita negatif atau orang-orang yang terus-menerus mengeluh. Berita-berita negatif udah kurangin lah, nggak usah diikutin lagi. Atau kalau ada orang yang kalau ketemu mengeluh terus, hindarin itu. Ketemu dia nggak pernah cerita enak, iya nggak enak terus ceritain, hindarin itu. Ada orang kayak begitu. Oke. Nah, dikit lagi berbagai contoh sikap positive thinking. Satu, dalam pekerjaan. Nih, ini terapinya ini. Akan cenderung melihat setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai beban yang harus dihindari. Nah, jadi gini, kalau kita mengerjakan satu pekerjaan, itu anggaplah itu tantangan, kesempatan untuk belajar, untuk berkembang, bukan beban. Kalau beban cepat capek. Nyuci, Bu, jangan dianggap beban, capek. Bapak-bapak kerja juga begitu, jangan dianggap beban, capek. Ngajar ini kalau beban capek. Jam 3:30 udah bangun saya dari rumah kemari, coba bayangkan. Tapi kalau kita pikir, kita buang itu. Nah, kita ingin belajar sambil belajar, saya ini ngajar sambil belajar supaya berkembang. Jadi enak dia. Nah, juga akan berusaha mencari solusi dari setiap masalah yang muncul daripada hanya mengeluh dan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan siapapun, cari solusinya apa. Ini sedang terjadi masalah. Jangan kamu sih, kenapa begitu? Jangan, cari solusinya apa. Orang sakit nggak sembuh-sembuh dibawa ke sana, kenapa ke sana sih? Jangan begitu, coba cari solusinya apa. Itu orang berpikir positif dia. Yang kedua, dalam hubungan sosial, ya akan berusaha memandang baik orang lain, memaafkan kesalahan, dan berusaha untuk membangun hubungan yang positif. Tidak mudah terpengaruh oleh rumor dan berusaha untuk memahami sudut pandang yang berbeda dengan terbuka. Ini dalam sosial, ya. Selalu memandang baik orang lain, jangan suuzon, jangan berburuk sangka. Ya selalu memaaf, udahlah, jamaah ajalah begitu. Nah, membangun hubungan positif. Ya, apalagi di masjid, Masya Allah. Ya di masjid aja itu, bukan di sini Pak, di Amerika. Iya. Yang lebih parah itu kalau di masjid itu, kalau satu pemahaman sudah menguasai kepengurusan, biasanya yang lain itu ditendang. Ustadznya juga ditendang. Enggak lah, ustadznya salah, enggak satu paham sama kita. Nah, begitu. Ini yang menyedihkan. Ya, satu masjid tapi begitulah cara berpikirnya. Sedih kita. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman. Kenapa? Ya memang tadi itu frame of thinking-nya dibentuk begitu. Nanti kita akan ketemu, nanti puncaknya nanti saya sampaikan. Ya, jadi dibentuk orang itu pola pikirnya bahwa kelompok kita lah yang benar, yang lain sesat. Nah, itu bahaya itu. Bahaya. Nah, bagian terakhir, dalam kesehatan akan lebih mudah untuk menghilangkan stres dan bisa menjaga keseimbangan emosi kalau dia positive thinking. Berusaha menjaga pada pola makan dan tidur yang sehat serta melakukan aktivitas fisik secara teratur. Nah, jadi pikiran positif itu sangat berpengaruh kepada kesehatan. Sangat mempengaruhi kesehatan kita. Ya, kalau negatif dia stres, tapi kalau positif dia plong. Bahkan sakit mah. Sakit mah itu bukan kalau malam-malam mamah bukan ya. Sakit mah itu maksudnya perut itu ya. Sekarang kan banyak itu penyakit itu. Nah, itu dari pikiran.
pikirannya itu selalu negatif, sakit. Tapi kalau positif enak dia. Nah ini, jadi sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari pikiran kita. Kalau kita selalu positive thinking, sehat insya Allah. Ya. Nah kemudian, nih dia. Ya. Dalam belajar akan berusaha mencari cara untuk memahami materi pelajaran yang sulit dan tidak mudah merasa putus asa jika mengalami kesulitan. Ini bagi pelajar ya. Selalu berusaha untuk fokus pada tujuan akhir dalam belajar, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, bukan hanya mencari nilai yang tinggi. Nih bagi anak-anak yang masih kuliah. Nah, maka kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah. Kata Allah, di balik sulit ada mudah, di balik sulit ada mudah. Jangan menyerah. 2 kali Allah ulang di situ. Nah, inilah pentingnya berpikir positif itu. Jangan langsung down, jangan langsung putus asa. Pasti ada kemudahan, begitu. Nah, juga disebutkan dalam hadis. Nih ya, dalam hadis ini. Bersungguh-sungguhlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Nah, sungguh-sungguh kita. Mintalah pertolongan kepada Allah. Tuh, selanjutnya, janganlah kamu bersikap lemah. Jangan down, gitu maksudnya. Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu katakan, seandainya aku berbuat demikian, pasti akan demikian dan demikian. Akan tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syafa'allah. Allah yang telah mentakdirkan hal ini dan Allah yang menghendakinya. Sesungguhnya perkataan seandainya itu membuka pintu perbuatan setan. Nah, jadi nggak boleh coba tadi begitu ya. Seandainya begini ya, coba bawa ke sana ya. Kenapa dibawa ke rumah sakit itu? Itu setan kata Nabi. Enggak boleh seperti itu. Ya kita bawa ke situ ya sudah. Kalau memang dia meninggal, qadarullah. Masya Allah, kehendak Allah. Ya, kuasa Allah dan kehendak Allah. Nah, tapi di awal di sini bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Jangan kamu bersikap lemah. Nah, ini namanya berpikir dan bertindak positif. Nah, bersambung nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira demikian. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2 dipersilakan sebelum kita sholat syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mana dulu nih? Yang lebih senior dulu ya. Ya, silakan Pak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak melihat istri-istri berpikiran negatif atau suudzon. Nah, bagaimana cara kita mengambil solusi terhadap istri kita misalnya yang selalu berpikiran suudzon? Apakah Ustaz mengatakan tadi kita harus berpikiran positif di dalam mengambil solusi untuk mengatasi orang yang berpikiran negatif? Nah, sikap-sikap apa yang kita tunjukkan kepada istri kita untuk menyadarkan mereka supaya istri-istri ini tidak selalu berpikiran negatif? Oke. Ya. Nah, sebagaimana tadi Allah, ini dulu patokan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, di antaranya tadi kita sedang menghadapi istri yang selalu suudzon tadi ya. Nah, kita langsung berpikir, nah ini tantangan ini. Gimana caranya? Pertama Pak, kita muhasabah diri dulu. Dia bersikap begitu, tentu ada sebabnya dong. Mungkin ada pada diri saya. Itu dulu.
Apa yang kurang harusnya? Oh ternyata iya. Dia jarang ku ajak ke toko emas. Itu ketawa ibu itu. Coba diajak ke toko emas, Pak. Kau cincin yang mana yang kau suka? Itu langsung udah husnuzon terus nanti dia itu. Jadi gitu. Jadi pasti ada sebab akibat. Dan itu yang saya alami juga begitu. Rasulullah juga seperti itu dalam kehidupannya kan. Jangan kita menilai dia terus, dasar memang dia itu suuzon terus. Kita gak pernah melihat ke kita. Kita lihat ke kita dulu lah. Pasti ada ini sebabnya. Oh iya, aku selama ini terlalu egois, gak pernah ngajak dia tadi entah ke mall. Kan perempuan itu kan suka ke mall makan, jalan-jalan ke toko emas yuk, walaupun gak beli lihat-lihat dulu ya gitu. Ini gak apa-apa, nanti mudah-mudahan ada duit kita, atau kita mau berangkat umroh yuk, nabung yuk gitu. Abang yang penting nabung aja dulu, siapa tahu begitu. Itu nanti dia akan berubah insya Allah akan berubah. Jadi berbaik sangka kemudian, ternyata ya suamiku begitu. Kan setiap orang itu kan suka diperhatikan. Kalau kita mau diperhatikan sama pasangan kita, perhatikan dulu dia. Insya Allah Pak. Bagus, itulah yang kita hadapi. Dan ini jarang kita kaji sebetulnya. Kita rajin ibadah kepada Allah, tapi hablum minan nasnya buruk, terutama terhadap pasangan hidup. Banyak Pak, ceramah kemana-mana, tapi sama suami istri sampai sakit sama saya. Benar Pak, realita. Makanya harus dibuat harus dirubah. Saya pribadi kan, istri saya kan orang Betawi. Kalau saya pulang ngajar itu kan sering dibawa bingkisan. Kan biasanya ada ya bingkisannya. Di sini juga ada ya. Ini serius saya nyanyi Pak. Neng abang pulang bawa bingkisan. Sama dia. Bingkisannya apa bang? Beginian. Isinya apa sih bang? Lo buka sendiri dah. Ketawa Pak, cair. Ini serius, saya begitu saya. Jadi akhirnya kalau udah begitu kan udah gak ada suzon. HP juga udah biasa aja. Ini kadang-kadang HP ini dipakai kode. Kita pun ke HP kita pakai kode, bahkan kita bawa ke kamar mandi. Takut dibuka-buka sama dia. Udah kalau gitu ya selesailah hidup kalau begitu. Suzon aja semua akhirnya. Begitu bunyi, pasti si dia itu mantan. Dia diam-diam gitu, ngapain? Kan langsung begitu terus. PA ya. Jadi suzon, nggak enak hidup begitu. Capek batin, Pak. Capek pikiran. Oke ya, coba dikembalikan ke kita dulu. Muhasabah dulu. Apa sebabnya? Insyaallah. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Iya sama-sama. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, waspada. Hidayah. Kan kita berdoa 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah jalan yang diridhoinya, jalan yang lurus. Seperti jalan para sahabat, para tabi'in. Jangan seperti Yahudi Nasrani. Nah, jadi cara berpikir para sahabat dan tabi'in itu cara berpikirnya positif. Sementara Yahudi Nasrani itu negatif, semua menyimpang. Yahudi itu pintar memang, tapi dimurkai oleh Allah. Kepintarannya itu dibawa menyimpang. Nah, Nasrani tumpul pikirannya, terlalu mengedepankan perasaan. Nasrani itu terlalu menempatkan perasaan, makanya dia nyanyi-nyanyi terus di gerejanya. Oh,
kan begitu tuh. Apalagi orang Batak itu. Ya, ini saya orang Batak, memang saya orang Batak gitu. Yang sono gitu nyanyi terus perasaan dia. Yahudi ini logikanya. Nah, Islam kombinasi dia. Nah, itu. Jadi positive thinking itu tadi antara negative thinking, waspada dan positive thinking. Nah, yang penting kita pinterlah mengkemasnya itu. Kapan kita boleh curiga, ya, kapan kita harus waspada, kapan kita harus berbaik sangka, positive thinking. Nah, itu kita yang memanage. Nggak boleh kita itu terlalu positive thinking, terlalu nggak boleh juga. Tetap harus ada sedikit kewaspadaan. Kayak tadi tuh, ya kita ketemu ustadz atau tokoh lah yang kita sudah kenal datang ke rumah kita, tetap kita harus hati-hati juga. Jangan kita pancing begitu. Nah, gitu Pak ya. Insya Allah. Ya, ada lagi, satu lagi. Oh iya, tuh positive thinking dia itu kan. Ya, kita positive thinking aja lah, karena udah ada kopinya di situ kan masalahnya kan. Dan kita mau sholat suruk lagi. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.